لا إله إلا الله محمد رسول بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kelapangan waktu dan kesehatan kepada kita semua, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan memperpanjang itikaf kita untuk mengikuti kajian yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan akan memperbaiki amaliyah-amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama, dan salawat serta salam kita sampaikan kepada penulis kitab ini, Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibnu Yazid Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad ibnu Yazid Al-Ghaswi, pengarang kitab Sunan Ibnu Majah jilid pertama. Dan kepada kita semua umat Rasulullah insyaallah mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Mari kita lanjutkan kajian hadis ini. Kali ini kita masih membaca kitab Sunan Ibnu Majah jilid pertama, babnya bab kedua, judulnya Babul Sunnah Sanatan Hasanatan Wasai'atan. Jadi judulnya itu bab tentang jalan yang baik dan jalan yang buruk, kira-kira begitulah ya. Nomor hadisnya 203. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Abdul Malik ibnu Abdul Shawarib, hadatsana Abu Awanah, hadatsana Abdul Malik ibnu Umair an Munzir ibnu Jarir an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sana sunnatan hasanatan fa umila biha kana lahu ajruha wa mislu ajri min amali biha la yanqusu min ujurihim syai'an wa man sana sunnatan sayi'atan. Kalau tadi hasanatan, sekarang sayi'atan. Fa umila biha kana alaihi wizruha wa wizruhu man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'an. Jadi kata Rasulullah, secara lengkap sanadnya meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Abdul Malik ibnu Abi Shawarib, meriwayatkan kepada kami Abu Awanah, meriwayatkan kepada kami Abdul Malik ibnu Umair, meriwayatkan kepada kami Munzir ibnu Jarir. Dia mendapatkan hadis ini dari ayahnya mendengar dari Rasulullah, kira-kira begitu ya. Rasulullah berkata, man sana sunnatan hasanatan, barang siapa yang menjalani atau membuka jalan. Sana itu artinya jalan ya Pak, sunnah itu artinya jalan. Sana itu jalan, sunnah itu artinya jalan. Jadi jalan. Barang siapa yang membuka jalan atau memulai gitu ya, memulai hasanatan, sesuatu yang baik, fa umila biha kana lahu ajruha,
lalu diikuti kebaikan itu, semisal wa mislu ajri man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an, lalu jalan kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka orang yang memulai itu akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti, layan kusumin ujurihim syai'an, dengan tidak mengurangi pahala orang itu, kira-kira gitu ya. Jadi misalnya Pak Erwin melakukan suatu kebaikan, diikuti oleh Pak Edi, maka Pak Erwin dapat pahalanya Pak Erwin sendiri, dapat pahalanya Pak Edi, dan pahalanya Pak Edi tidak terkurangi sedikit pun, kira-kira gitu. Wa man sana sunnatan sayyi'atan fa umila biha kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'an. Dan barang siapa, kalau tadi kebaikan hasanatan, sekarang sayyi'atan, keburukan. Barang siapa membuka jalan, memulai menjadi pionir melakukan keburukan, lalu keburukan itu diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa dari dosa orang yang mengikutinya. Orang yang mengikutinya ditambah dengan dosa dia, dan dosa orang yang mengikutinya tidak berkurang. Ya, ini perhatian saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita melakukan keburukan. Kalau kita melakukan kebaikan, kebaikan itu diikuti oleh orang lain, kita beruntung, ya, karena kita dapat pahala double. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, profesi yang paling mulia di masjid ini, Bapak tahu tidak? Profesi apa? Profesi yang paling mulia di masjid ini, tahu nggak profesi apa? Profesinya muazin. Makanya muazin jangan malas. Mana muazin? Muazin tak kabur ya? Muazin tak kabur ya? Muazin itu dia azan, dia qomat, dia azan. Berapa jumlah orang yang hadir di masjid itu, segitu pahala buat dia. Berapa orang yang terjauh datang dari masjid ini? Kira-kira ada yang lebih jauh dari saya nggak? Nggak ada pasti. Misalnya gitu ya, karena saya paling jauh dari masjid ini. Oh, Pak Ujang lebih jauh. Dapat pahala dia, Pak Ujang yang paling gede pahalanya misalnya, karena dari jauh, dia paling jauh. Itulah pahalanya si Saipul. Ditambah jumlah pahala orang yang ada di sini. Maka dari itu kalau datang sholat subuh main duluan, buru-buruan azan. Dia dapat pahala sejumlah orang yang ada di masjid. Kenapa? Dia menyeru kebaikan. Dia dapat pahala, dia mendapatkan pahala sejumlah orang yang datang atas seruan dia itu. Tapi kalau yang datang otomatis ya bagaimana Pak? Saya kagak tahu lah, kira-kira itulah ajarannya. Siapapun yang datang ke masjid ini karena seruan azan, dia mendapatkan pahala. Makanya muazin itu pekerjaan paling mulia itu. Ya. Pahalanya besar. Dia tidak tahu aja pahalanya besar. Kalau dia tahu, dia nggak malas-malas. Muazin dah kabur ya. Nah, demikian pula sebaliknya, apabila seseorang melakukan keburukan lalu diikuti, maka dia akan mendapatkan dosa dari dosa sejumlah orang yang mengikuti keburukan itu. Jadi jangan sekali-kali melakukan keburukan ya Pak. Saya berkali-kali ini ngomong hati-hati ya, nge-share sesuatu. Kalau kita mau nge-share di medsos, pastikan kita tahu sumbernya, kita tahu itu salah atau benar. Sebab kalau itu sampai diikuti, di-share lagi, berapa banyak dosa yang kita ditimpakan ke kita kalau itu sebuah keburukan. Ya. Masih ingat kan surah Al-Isra ayat 36? Jangan bawa sesungguhnya keyakinan, jangan mengikuti keyakinan yang kita tidak tahu sumbernya, karena itu akan dimintakan pertanggungjawaban. Ya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, keyakinan, penglihatan, semua itu akan dimintakan pertanggungjawaban.
Maka Allah mengatakan dalam ayat itu, ma taqfu ma laysa laka bihi ilmun, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya pengetahuan, ya, tentang yang engkau ikuti itu, karena semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Hati-hati. Itu hadis nomor 194. Lalu apa yang dimaksud dengan sanatan hasanatan? Ibnu Majah menjelaskan yang dimaksud dengan sanatan hasanatan itu adalah tariqul mardiyah, yaitu jalan yang diridhai Allah. Kebaikan itu maksudnya adalah jalan yang diridhai Allah, ya Pak, jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Tidak semua kebaikan itu harus sesuai dengan syariat Islam yang dimaksud dalam hadis ini. Nah, dalam hadis berikutnya, hadis 204, kita bacakan hadisnya. Hadatsana Abdul Waris ibnu Abdul Samad ibnu Abdul Waris, hadatsana Abi an Ayub an Muhammad ibnu Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa rajulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fahatha alaihi faqala rajulu indi kadza wa kadza qala fama baki fil majalis rajulu illa tasaddaqa alaihi bima qul aw kathura bima qul aw kathura faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istana khaira fansuna bihi ka'anna lahu ajruhu kamilah wa min ujurihim man istana bihi wa la yanqusu min ujurihim syai'an wa man istana sunnatan sayyi'atan fastuna bihi fa alaihi wizruhu kamilah wa min awdharihi alladhi istana bihi wa la yanqusu min awdharihim syai'an. Jadi dalam hadis yang berikutnya diceritakan oleh Abu Hurairah, datang seorang laki-laki di dalam majelis Rasulullah, ya. Lalu seorang laki-laki itu bercerita. Nah, ini pelajaran ya Pak, menyampaikan kebaikan kalau tujuannya untuk memotivasi orang lain itu boleh, ya. Ini dalam hadis ini bukan riya itu, ingat-ingat ya. Diceritakan dalam hadis ini, datang seorang laki-laki dalam sebuah majelis. Faqala rajulu indi, dia berkata indi kada wa kada. Maka si laki-laki itu bilang, aku punya sesuatu, punya harta yang aku berikan kepada orang lain. Aku banyak berderma gitu di dalam majelis. Maka di dalam majelis itu kompak peserta majelis Rasulullah bersedekah kepada Rasulullah. Bersedekah Rasulullah maksudnya bukan untuk Rasulullah, untuk disampaikan kepada orang lain. Ada yang sedekahnya sedikit, au katsura, ada yang sedekahnya banyak. Maka berdasarkan akibat dari pernyataan si laki-laki itu, Rasulullah mengatakan barang siapa yang menyeru kebaikan lalu dia diikuti, maka dia mendapatkan pahala atas dirinya dan pahala orang yang mengikutinya. Barang siapa yang menyeru keburukan lalu diikuti, maka dia akan mendapatkan dosa atas dirinya dan atas orang-orang yang mengikutinya. Laki-laki ini ngomong di majelis gini, misalnya ada Pak Victor ngomong, Pak Ubay, saya tuh habis nyumbang masjid 2 miliar gitu, gara-gara itu misalnya gitu ya, yang lain pada ikut-ikutan nyumbang. Itu bukan riya, karena untuk memotivasi. Ada di dalam di hadis ini, dan hadisnya sahih gitu loh, ya. Jadi berdasarkan pernyataan si laki-laki itu, maka Rasulullah mengatakan siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu diikuti, dia dapat pahala dari orang yang mengikuti dan pahala untuk dirinya. Demikian pula sebaliknya. Pak, sekarang pertanyaannya, kalau ada orang melakukan keburukan di sekitar kita, kita berdosa nggak Pak? Ini masyarakat ini sering salah nih. Saya udah pernah menyampaikan ini di Masjid At-Taubah. Tetangga kita berzinah, dosa nggak kita? Hah? Enggak Pak, jangan salah ya. Gerebek rumahnya, kenapa digerebek? Nanti dosanya 40 rumah kena. Enak banget dia yang berbuat, kita yang kena, nggak ada urusan Pak, ya. Orang minum minuman keras depan rumah kita, ayo kita obrak-abrik, nanti kalau nggak kita kena dosa. Dia yang minum, dia yang dosa.
Cuma kalau kita biarkan, kita nggak apa-apain, kita menghindari saja, kita dikategorikan orang yang mempunyai iman yang lemah. Itu aja. Dosa mah enggak. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa in lam yastati fa bilisan, fa in lam yastati fa biqalbi, wa dzalika adaful iman. Kalau kalian melihat kemungkaran, maka rubah dengan tanganmu, larang. Tapi kalau kamu tidak mampu dengan tangan, kira-kira yang minum-minuman keras preman 10 orang kita kagak berani obrak-abrik, nasehatin. Kalau nasehatin kagak berani juga, udah kita tinggalin. Tapi itu selemah-lemahnya iman. Cuma iman kita dikategorikan lemah, tapi kita kagak ikut nanggung dosanya. Itu paham ya Pak? Jangan usil-usil sama urusan tetangga nih. Ada tetangga didatengin, diapelin, wah sibuknya minta ampun, keluar pagar, buka pagar. Nanti kita kena dosanya. Apa urusan? Lu kena dosanya, orang-orang yang berbuat, kita yang nanggung. Ini ada kejadian. Satu hari, apa waktu itu Rasulullah lagi yang wafat atau siapa yang wafat, Umar marah karena ada yang menangis meraung-raung. Kata Umar, kalau kalian menangis, mayit akan disiksa atas tangisan kita. Ini juga jangan salah ya Pak. Ini sering banget nih saya kalau lagi takziah, jangan nangis, nanti mayitnya disiksa, kasihan. Urusannya, saya meninggal misalnya, anak saya nangis meraung-raung, terus saya disiksa gara-gara itu. Waduh, rugi banget saya. Istri saya nangis meraung-raung karena emang cintanya cuma satu-satunya gitu kan, atau karena dia yakin suaminya paling tampan, terus saya disiksa gara-gara itu. Yang enggak Pak, Umar marah, jangan menangis seperti itu, nanti mayat disiksa gara-gara tangisan ahlil mayit. Lalu Aisyah mengeluarkan sebuah ayat surah Al-An'am ayat 164, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Nanti buka di rumah ya Pak, surah Al-An'am ayat 164, wala taziru waziratun wizrul ukhra. Seseorang tidak akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain, dan seseorang yang berdosa tidak membebankan dosanya kepada orang lain. Jadi kalau kita meninggal, anak kita nangis, terus kita jangan menangis, nanti ayah mau menanggung beban disiksa dikubur gara-gara menangis. Nggak ada dalilnya, itu nggak bener ya. Itu ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 164. Kita menanggung dosa kita sendiri. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratun wizrul ukhra. Seseorang akan menanggung perbuatannya sendiri, nggak menanggung perbuatan orang lain. Jadi mulai sekarang harus clear ini ya. Urusan 40 rumah kiri kanan itu urusan nggak bener, sumbernya kagak jelas itu dari mana itu. 40 rumah. Bayangin aja coba kalau kita tinggal di Taman Sari, tiap hari kita kena dosa. Taman Sari Pak, buset, itu semuanya tempat pelacuran. Habis kita mandi dosa tiap hari, siang malam. Hah? Ya Pak, Gatot ya. Apalagi kalau kita tinggal di dekat Saritem ya Pak. Mandi dosa mulu kan Pak, betul nggak Pak? Si Saritem pinggir sungai itu Pak. Saya pernah sekali ke sana dulu, aku lagi meeting. Lihat aja. Mandi dosa. Jadi nggak ada hubungannya. Jangan menyampaikan sesuatu yang nggak ada sumbernya ya Pak. Demikian pula kalau mayit yang meninggal terus ada ahlil mayitnya nangis, mayitnya disisa, nggak ada hubungannya itu ya. Lalu bagaimana seorang ayah yang anaknya berbuat kesalahan, nanggung dosa tidak Pak? Anak saya misalnya nggak bener, saya nanggung kalau itu, karena itu dalilnya beda lagi. Itu hubungannya mengenai tanggung jawab seorang pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, ar-rijalu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di rumah tangganya, dia akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Itu lain dalilnya ya. Ada lagi hadis sahih yang lain yang mengatakan kullu bani adam yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi.
Setiap anak Adam itu lahir dalam keadaan Islam. Lahirnya udah dalam keadaan Islam. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Nah, yang bagian itu kita dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Begitu. Jelas ya? Kalau orang tua dimintakan pertanggungjawaban, tapi kalau anaknya orang lain ya kita nggak dimintain pertanggungjawaban. Jangan salah-salah, makanya jangan ada suka. Jangan ada anak orang lain datangin laki-laki kita gerebek itu tindakan tidak etis ya. Jangan melakukan itu. Alasannya 40 rumah nih kena dosanya, ngawur itu. Baik, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Oh iya, satu lagi. Terus bagaimana? Bapak-bapak suka dengar kan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa kalau ada kezoliman di satu tempat, maka Allah akan menghukum bukan hanya orang yang berbuat zolim saja. Betul nggak Pak? Wattaqu fitnata la tusibbanal ladzina zalamu minkumul khassah. Surah Al-Anfal ayat 25. Kita buka di rumah ya. Jauhilah, takutilah perbuatan-perbuatan dosa. La tusibbanal ladzina zalamu minkum khassah, yang hukumannya tidak ditimpakan hanya kepada orang yang berbuat saja, tetapi juga kepada orang lain. Bagaimana itu? Misalnya nih, di Pamulang banyak kezoliman, banyak kemungkaran, terjadi gempa bumi, hancur semua. Ada orang yang kagak berdosa di situ. Kok itu dihukum juga gitu? Apa hubungannya dengan ayat yang surah Al-An'am ayat 164? Orang-orang, Allah kan kagak mungkin milih Pak. Ini misalnya ini ada gempa bumi di Pamulang gitu, yang kejeblos saya doangan, buminya retak, saya kejeblos, saya lagi jalan Pak Edi kagak kejeblos, kagak mungkin kan? Kejadian alam ini diatur oleh Allah tidak melewati nalar manusia. Udah ada sunnahnya gitu loh ya. Jadi kalau misalnya air kali Angke naik, misalnya nih rumah itu kebanjiran, kagak mungkin sebelahnya nggak kebanjiran, nggak masuk akal. Itu agama tidak begitu ya. Wah, ini ada, kan sering terjadi tuh, kita tuh di Indonesia kan sering tuh ada hal-hal yang berhubungan dengan tahayul dan khurafat. Oh, rumah Kiai Anu tuh waktu kebakaran, dia nggak kebakaran padahal sekitarnya kebakaran. Betul nggak Pak? Itu kuburan wali itu tuh lagi banjir, nggak kena air bisa lewat, itu udah mustahil tuh, jangan ada yang percaya itu ya. Agama ini tidak merubah sunatullah. Air itu mengalir ya mengalir, nggak ada yang menghalangi. Saya kagak pernah lihat ada mohon maaf ya, ada satu daerah di Kulon, saya lagi pergi, ini kuburan ulama wali Allah, waktu air pasang air bisa lewat begitu. Saya bilang sama kawan saya, ini kapan kejadian ini? Kabarin anak-anak mau datang, gue bilang itu. Agak mungkin ini air lewat, gue bilang kebanjiran mah kebanjiran aja. Agama itu tidak melewati sunatullah Pak. Sunatullah alam ya begitu. Gitu loh. Ya. Jadi ketika Allah menimpakan hukuman bencana kepada orang-orang yang membuat kemungkaran, lalu di situ ada orang-orang baik, maka orang-orang baik itu bukan karena dia berdosa, dia akan mendapatkan pahala jihad atas bencana yang ditimpakan. Misalnya di Pamulang ini ada gempa bumi karena ada kemungkaran, lalu jamaah Masjid At-Taubah ini semua insya Allah orang-orang yang baik terkena gempa bumi itu, terkubur dalam bumi, insya Allah bapak-bapak itu adalah masuk dalam kategori orang yang mati dalam keadaan syahid fisabilillah, walaupun sama-sama mati ya Pak. Dan kita jangan melihat sudut pandang kejadian yang di dunia ini dengan sudut pandangnya Allah, beda Pak. Kalau kita ngelihat orang yang teruruk tanah karena tanah longsor di daerah tertentu, kita ngeliat kasihan banget ya dia, rumahnya hancur, kehilangan keluarga. Itu pandangan kita. Kalau pandangan Allah mungkin dia mulia, sama dengan orang yang meninggal karena COVID kemarin. Orang kena COVID, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, keluarganya sendiri kasihan dia meninggal kena COVID. Itu pandangan kita di dunia. Pandangan Allah beda. Mungkin dia mati syahid itu gara-gara kena COVID.
Justru mungkin orang-orang yang meninggal kemarin kena COVID lagi tersenyum ngeliatin kita nih yang masih pada hidup, ya kasihan gak kena COVID, gue dong kena, jadi gue mati syahid. Mungkin mereka lagi begitu kali di alam barzah. Ya karena pandangan kita kan beda gitu loh, kita pakai pandangan dunia. Jelas ya? Sama seperti hadis yang saya sampaikan kemarin kan, ketika ada orang yang mati dalam keadaan jihad fisabilillah, lalu Allah mengatakan, mintalah sesuatu padaku. Maka si orang yang meninggal itu mengatakan, aku ingin hidup kembali, ingin mati syahid lagi. Gak bisa, kata Allah. Kalau begitu sampaikan kepada orang-orang yang sebelumku. Maka turunlah ayat surah Ali Imran 166 dan surah Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu lima yuqtalu fisabilillahi amwatu bal ahya'u walakin la tash'un. Jangan sekali-kali engkau mengatakan orang-orang yang mati syahid itu dia mati, sesungguhnya dia hidup di sisi Tuhannya. Kira-kira gitu ya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Baru 5:30. Gorengan belum datang. Hadis nomor 205. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Isa ibnu Hamad al-Misri anba'ana Lais ibnu Sa'id an Yazid ibnu Habib an Sa'id ibnu Sinan an Anas ibnu Malik an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ay madai da'a ila dhalalah fattabi'a fa inna lahu misla awzari man ittaba'ahu la yanqusu min awzarihim syai'an wa ay madai da'a ila huda fattabi'a fa innahu lahu misla ujuri man ittaba'ahu wa la yanqusu min ujurihim syai'an. Diriwayatkan dari Isa ibnu Hamad al-Misri, memberitakan kepada kami Lais ibnu Sa'id, dia mendapatkan hadis ini dari Yazid ibnu Abi Habib, dari Sa'id ibnu Sinan, dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, annahu, bahwasanya, qala Rasulullah berkata, ay madai da'a ila dhalalah, siapa saja yang menyeru kepada keseruan yang zalim, yang sesat, dhalalah, fatubi'a maladi, maka diikuti, fa inna lahu misla auzari man ittaba'ahu wa la yankusu min auzarihim, maka seruan kesesatan yang diikuti oleh orang lain itu akan menjadikan dosa bagi orang yang menyeru, dan dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ini saya bilang tadi ya Pak, kita kalau mau nge-share di medsos, di WA group, itu hati-hati, pastikan dulu bahwa itu benar gitu loh. Karena itu adalah kesesatan, dan kesesatan itu diikuti oleh orang banyak, maka kita akan menerima dosanya. Wa aymada'a da'a ilal huda, dan siapa saja yang menyeru kepada huda, kepada petunjuk, kepada hidayah, fatubi'a, maka diikuti, fa inna lahu misla ujuri man itba'ahu wa la yanqusu min ujurihim syai'an, maka dia akan mendapatkan pahala untuk dirinya dan untuk orang-orang yang mengikuti petunjuk itu. Saudara-saudara sekalian, jadi hadis ini menegas, semua hadis yang saya bacakan ini sahih, kecuali ini nih, yang barusan saya baca ini, Imam Tirmizi memberikan catatan isnaduhu dhaif. Yang dua tadi sahih, yang barusan ini Imam Tirmizi memberikan catatan isnadnya dhaif, tapi matanya tidak dhaif. Hadis itu saya pernah jelasin ya, ada dua komponen. Yang pertama yang saya bacakan itu hadatsana Isa ibnu Hamad al-Misri dan seterusnya, itu adalah isnad, jalannya hadis. Tetapi kalau udah qala ay madai, itu matan namanya, isi hadis, matannya sahih, para perawi-perawinya dianggap dhaif, mungkin ada masalah di antara perawi-perawi itu ya, maka ini disebut isnadnya dhaif, isnadnya lemah. Intinya dalam hadis ini, siapa saja yang menyeru kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala, bukan melakukan loh. Kalau tadi melakukan, ini cuma menyeru ya,
Maka dari itu setiap muslim itu punya kewajiban untuk berdakwah, karena menyeru kebaikan itu pahalanya besar, Pak. Kalau tadi kan melakukan perbuatan, kalau ini cuma da'ah, menyeru, itu pahalanya besar. Kalau seruan itu diikuti, dia akan mendapatkan pahala terus menerus. Tetapi siapa yang menyeru kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa dari orang yang mengikuti. Maka dari itu ustadz juga harus berhati-hati. Ini kalau yang saya ajarin salah, hadis-hadis ini ternyata tidak sesuai dengan syariat Islam, atau tafsir yang saya, atau penjelasan ayat tadi yang saya sampaikan salah, surah Al-Isra ayat 36, Al-An'am 164, Al-Anfal ayat 25, yang saya sampaikan itu salah, saya akan menanggung dosa. Maka ustadz itu ilmunya harus cukuplah, nggak usah lebih. Ya, kalau saya sampaikan salah, itu saya akan menanggung dosa. Terus bagaimana caranya kita benar gitu ya? Kalau saya sederhana aja, ilmu tinggi sekali juga tidak mungkin. Cuma referensi saya itu, kalau saya tidak akan menyampaikan ayat sebelum saya baca tafsirnya. Minimal saya baca tafsirnya. Saya baca tafsir siapa? Ibnu Katsir misalnya. Ya udah, kalau itu salah, salahnya Ibnu Katsir. Minimal kan saya menyampaikan ada yang di buku gitu loh. Ya. Maka dari itu saya selalu bilang, kalau bisa pengajian-pengajian di majelis itu, terutama di majelis At-Taubah ini, pakai kitab, supaya ustadznya kagak kepleset. Kalau ustadznya kepleset, dia menyampaikan kesalahan, dia salah, dia ikut berdosa. Lalu diikuti oleh jamaahnya, jadi ikut menanggung dosa jamaahnya. Ya, insya Allah saya kagak salah. Kalau bapak kagak percaya, bapak bacain sendiri ini kitabnya, saya kagak ngomong bohong gitu loh, kira-kira begitu. Ya, nggak mungkin, saya nggak salah. Jadi saya terbebas dari kesalahan karena saya cuma baca penjelasan. Kalau bapak kagak percaya, bapak baca sendiri gitu, kira-kira gitu ya. Maka dari itu pakai kitab supaya nggak kepleset. Sebab kalau kita sampai salah, sama dengan kita menyampaikan kesesatan. Kalau kita menyampaikan kesesatan, kita akan menanggung dosa dari kesesatan itu. Saya kira itu bapak-bapak, ada 3 hadis yang kita bacakan, 2 hadis sahih, 1 hadis dhaif ya. Yang barusan ini hadis dhaif, saya harus sampaikan itu hadis dhaif. Ya. Hadis dhaif itu untuk urusan hukum tidak bisa dipakai. Untuk hujah hukum tidak bisa, tapi untuk nasihat seperti ini bisa dipakai. Ya, saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.